Ya, perbedaan pandangan soal putusan Mahkamah Konstitusi yang coba dibantah dan ditolak oleh DPR dengan mengadakan rapat mendadak Badan Legislasi ini memunculkan pertanyaan. Apa yang kamu bela DPR dan apa yang dicari oleh MK? Mengapa pertanyaan ini muncul? Karena dua lembaga demokrasi ini menunjukkan langkah yang aneh. Pertama, MK dulu menyetujui untuk mengubah batas usia minimal calon presiden dan rame-rame didukung oleh DPR. Sekarang ketika MK mengambil putusan yang menolak perbedaan, menolak putusan MA dan menggunakan putusannya sendiri, padahal DPR setuju dengan putusan MA, rame-rame DPR menolak dan membuat rancangan undang-undang baru, tapi mengadopsi putusan MK yang lainnya. Jadi ini menunjukkan bukan sekedar inkonsistensi karena kasusnya serupa, tetapi juga menunjukkan pembusukan demokrasi dari dalam. Ini lebih mengkhawatirkan ketimbang substansinya, ketimbang substansi yang ditolak atau substansi yang diterima. Sikap lembaga negara seperti ini sangat serius bahayanya. Baik bahaya yang melekat pada MK maupun bahaya yang melekat pada DPR. Betul, DPR adalah lembaga politik. Tapi politik yang diperjuangkan bukan politik keluarga, bukan politik perseorangan, apalagi politik jangka sempit dan pendek. Tapi DPR adalah lembaga politik yang untuk dan mengatasnamakan rakyat, harus jelas apa yang dikejar dan tujuannya. Jadi artinya apa? Artinya DPR tidak bisa menggembalakan kepentingan kelompok atau keluarga, kemudian dibungkus, distempel dengan cap lembaga negara. Demikian juga MK sebagai penjaga gerbang konstitusi, ia harus merupakan lembaga yang tak tersentuh oleh kepentingan personal dan partisan. Jadi ini persoalan antara mawas diri dan tahu diri. Sebagai lembaga pengawas konstitusi, MK mestinya selalu mawas diri. DPR mestinya tahu diri bahwa sebagai lembaga yang ditugaskan menyusun legislasi punya batasan-batasan. Ketika ia dihadapkan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, meskinya tahu diri, kendati ini tidak menyenangkan, tidak sesuai dengan agenda, atau tidak sesuai dengan sesuatu yang diusahakan, mestinya tunduk saja. Karena ini kesepakatan bersama yang kita akui, meskipun kebaikannya mungkin tidak dirasakan saat ini. Bagaimanapun, ketundukan kita pada mekanisme konstitusional jauh lebih penting dari agenda sempit manapun.